Setelah putusannya berkekuatan hukum tetap, pengacara Rasman Arief Nasution resmi dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Ya, terpidana kasus pencemaran nama baik itu akan menjalani pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Lapas Kelas 1 Cipinang membenarkan pihaknya telah menerima Rasman Arief Nasution untuk menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rasman diterima sebagai warga binaan pada Kamis 25 Juni 2026 sekitar pukul 4:20 sore berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam perkara ini, Rasman dinyatakan bersalah melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa benar pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 16.20 berdasarkan surat eksekusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, kami telah menerima terpidana atas nama Rasman Arief Nasution untuk melaksanakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Cipinang selama 18 bulan. Atas perbuatannya, Rasman dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, serta denda 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Pemirsa, setelah sempat langka di pasaran, minyak goreng subsidi Minyak Kita akhirnya muncul. Namun anehnya berbau solar. Bahkan keluhan minyak kita berbau solar muncul di sejumlah daerah. Pagi itu, ibu-ibu di Klaten, Jawa Tengah memilih untuk tidak memasak. Mereka ramai-ramai menuju kantor desa mengembalikan minyak goreng Minyak Kita. Warga memperoleh Minyak Kita pada tanggal 10 Juni lalu dalam program bantuan pangan pemerintah. Ketika diterima, warga mengeluh karena minyak goreng yang mereka dapat selain berwarna kehitaman juga berbau solar. Tadi tak buang yang itu ini. Sempat untuk menggoreng? Tadi pagi. Minyak Kita berbau solar juga ditemukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Di Kelurahan Tegal Gede, seluruh minyak goreng bantuan yang telah dibagikan dikumpulkan kembali dan diserahkan ke kantor kelurahan. Terkait temuan ini, pemerintah menyatakan tidak segan untuk menindak tegas perusahaan produsen bila ditemukan pelanggaran. Kalau memang melanggar dan aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses. Ya semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Minyak goreng subsidi Minyak Kita berbau solar diproduksi oleh PT KMR di Kabupaten Karanganyar. Tim gabungan kini telah melakukan sidak ke perusahaan tersebut dan meminta klarifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan sosial minyak goreng merek Minyak Kita ditarik kembali usai ada laporan terkait dengan aroma menyerupai solar. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami temuan tersebut. Di Kelurahan Tegal Gede, Karanganyar, seluruh bantuan sosial minyak goreng yang telah dibagikan kepada masyarakat dikumpulkan kembali di kantor kelurahan. Hal ini dilakukan akibat banyaknya laporan terkait aroma menyengat menyerupai solar maupun minyak tanah dari Minyak Kita yang akan digunakan. Laporan tersebut telah diteruskan kepada Dinas Sosial dan Bulog sebagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Ia juga mengancam akan mencabut izin perusahaan yang menjadi pemasok Minyak Kita itu jika terbukti ada penyimpangan. Semuanya sudah ditarik oleh PT KMR dan kita terus melakukan investigasi. Kalau memang melanggar dan aturan ya bisa perusahaannya izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses. Ya semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Sebagian warga sempat menggunakan minyak goreng tersebut sebelum menyadari adanya aroma yang tidak biasa. Meski demikian, hingga kini belum ada laporan gangguan kesehatan akibat penggunaan minyak tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan menggelar sidang perdana Dr. Tifa pada Kamis 2 Juli mendatang. Ya, sementara perkara yang menjerat Roy Suryo belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang perdana Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada 2 Juli 2026. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan sidang berlangsung pukul 9 pagi di ruang utama Profesor Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara perkara yang menjerat Roy Suryo, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, belum dapat disidangkan karena masih menunggu proses pra-peradilan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketentuan hukum mengatur selama pemeriksaan pra-peradilan masih berlangsung, pemeriksaan pokok perkara belum dapat dijalankan. Berkas perkara kedua terdakwa telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan telah dinyatakan lengkap setelah melalui pemeriksaan administrasi oleh Kepanitraan Pidana. Perkara Dr. Tifa dipastikan lebih dahulu memasuki tahap persidangan pada awal Juli 2026. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa, itu telah ditetapkan oleh Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Majelis Hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya. Sebelumnya Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terkait penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan Roy Suryo akan digelar pada Senin 29 Juni pukul 9 pagi dan diketuai Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Perwakilan pimpinan buruh sambangi gedung DPR RI untuk membahas ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, merespon hal tersebut, pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi PHK guna mencari solusi konkret. DPR RI bersama pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Mitigasi PHK. Langkah ini diambil untuk merespons ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah sektor industri akibat kendala operasional dan pasokan energi. Satgas dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara yang akan berfokus pada pemetaan masalah perusahaan serta pemberian solusi cepat guna menyelamatkan ratusan ribu pekerja. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi pembentukan Satgas Mitigasi PHK. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli, serta perwakilan Serikat Pekerja dan Polri. Hari ini kami difasilitasi oleh Pak Dasko berdiskusi tentang beberapa hal, terutama berkenaan dengan adanya informasi beberapa perusahaan yang berpotensi terjadi PHK. Oleh karena itulah hari ini tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi. Sementara itu Presiden KSPSI Andi Gani mengungkapkan kondisi saat ini sangat kritis, di mana puluhan ribu pekerja sudah terancam kehilangan pekerjaan. Konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI Andi Gani yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan, itu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Satgas Mitigasi PHK diharapkan mampu menghasilkan solusi yang berpihak pada pekerja maupun pengusaha. Pemerintah menargetkan awal pekan depan sudah ada keputusan konkret guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Seto Pratomo, iNews melaporkan.